Kasihmu tak terbataskan, semua yang indah kau rancangkan. Pengorbananmu mujizat terbesar. Hidupku jadi berarti biar kehendakmu yang jadi. Ku rindu selalu untuk menyenangkanmu. Segenap hidupku persembahkan sebagai korban syukurku Tuhan. Ku beri yang terbaik hanya bagimu, pujian harum yang menyenangkanmu. Selama hidupku menyembahmu, setia dalam rencanamu. Ku beri yang terbaik hanya bagimu, yang kudus dan berkenan untukmu Tuhan. Kehadiranmu kuatku, tak ternilai anugerahmu. Kau ku agungkan di setiap nafasku. Segenap hidupku persembahkan sebagai korban syukurku Tuhan. Ku beri yang terbaik hanya bagimu, pujian harum yang menyenangkanmu. Selama hidupku menyembahmu, setia dalam rencanamu Tuhan. Ku beri yang terbaik hanya bagimu, yang kudus dan berkenan untukmu Tuhan. Oh, ku beri yang terbaik, segenap hatiku, segenap jiwaku, jadi persembahan bagimu Tuhan, yang kudus dan berkenan. Ini hidupku bagimu, segala yang terbaik ku serahkan padamu Tuhan. Oh, oh, take all of me God, jadi persembahan yang kudus dan berkenan bagimu. Selama hidupku menyembahmu, setia dalam rencanamu. Ku beri yang terbaik hanya bagimu,
yang kudus dan berkenan untukmu. Selama hidupku menyembahmu, setia dalam rencanamu. Ku beri yang terbaik hanya bagimu, yang kudus dan berkenan untukmu, Tuhan. Oh, ku beri yang terbaik hanya bagimu, yang kudus dan berkenan untukmu, Tuhan. Shalom semuanya, Bapak Ibu, kemenangan atas kuasa dosa. Saya bacakan dari kitab Roma 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Terpuji nama Tuhan, Yesus sudah menang atas dosa kita. Sekarang Allah sudah tidak lagi melihat perbuatan kita, tetapi darah yang tercurah di atas kayu salib. Sekarang kita bebas melakukan apapun yang kita mau, dan Dia akan tetap memberikan pengampunannya pada kita. Pemikiran tersebut adalah pemikiran ekstrim yang banyak dilakukan oleh orang Kristen saat ini. Banyak dari kelompok itu yang mengira bahwa salib Kristus membebaskan kita dari hukum Taurat dan kewajibannya sebagai orang Kristen. Mereka merasa dapat melakukan apapun yang mereka ingin lakukan dan yakin bahwa Tuhan tetap akan mengampuni mereka. Masihkah kita ingat cerita mengenai anak bungsu dan anak sulung? Di dalam kasus ini, kelompok orang Kristen tersebut lebih mirip dengan cerita tentang sang anak bungsu. Anak bungsu yang merasa layak mendapatkan warisan bapaknya dan kemudian menggunakannya seenaknya sendiri. Sama seperti kita yang merasa bahwa kasih Tuhan sungguh besar sampai menutupi rasa cinta kita akan kesalahan dan dosa kita. Namun, apakah pemikiran dan doktrin tersebut benar adanya? Paulus juga menanyakan hal tersebut di dalam kitab Roma 6 ayat 1 sampai 2. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Ayatnya yang ketiga, ataukah tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Yesus harus melewati jalan yang terjal, disiksa dan mati untuk dosa kita. Semuanya memiliki makna. Yesus ingin menunjukkan kepada kita bahwa kita juga harus melalui hal-hal yang Dia lalui. Bukan siksaan dan kematian secara fisik dan jasmani, tetapi kematian terhadap dosa. Kita ikut menderita, disiksa dan mati bagi dosa kita, seperti Ia telah mati untuk dosa kita. Kabar baiknya, kita tidak hanya mengalami kematian yang dialami oleh Yesus, tapi kita juga mengalami kebangkitannya. Kebangkitan kita disertai dengan adanya kehidupan yang baru. Kita memiliki keinginan yang baru, yaitu keinginan untuk hidup bagi Allah di dalam Yesus Kristus.
Di kehidupan sebelumnya kita merasa bahwa dosa adalah hal yang menyenangkan dan memuaskan. Namun saat kita mati dan bangkit bersama dengan Yesus, ada hati dan keinginan yang baru, keinginan untuk puas di dalam Tuhan dan untuk menyerahkan seluruh kehidupan kita kepadanya, seperti seorang anak yang menemukan mainan baru sehingga mainan yang lama sudah tidak lagi menarik baginya. Kita menemukan suatu harta yang lebih berharga dari harta yang lain dan kita rela meninggalkan kesukaan lama kita demi harta yang baru itu. Keinginan itulah yang membuat kita tidak lagi menuruti keinginan daging kita dan dapat dimampukan untuk mentaati dan bahkan mencintai hukum Taurat Allah. Kematian dan kebangkitan Allah tidak hanya membebaskan kita dari dosa, tetapi memberikan kita kehidupan dan keinginan yang baru. Kematian dan kebangkitannya tidak membuat kita bebas melakukan segala sesuatu, tetapi memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Nah, mari kita lihat sekarang beberapa pertanyaan perenungan untuk kita sama-sama renungkan di dalam minggu ini. Yang pertama adalah bagaimana selama ini pandangan kita terhadap kemenangan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Apakah pandangan tersebut selaras dengan Alkitab? Dan yang kedua, kita telah mati bagi dosa kita seperti Kristus juga mati. Bagaimana pernyataan ini membuat kita sadar bahwa kita tidak seharusnya hidup dalam dosa. Dan pertanyaan yang ketiga, kebangkitan Allah memberikan kita hati yang baru, yaitu hati yang merindukannya. Apakah segala sesuatu yang kita lakukan selama ini hanya memanfaatkan Tuhan atau merupakan suatu kerinduan untuk memuliakan Tuhan? Nah, itu Bapak Ibu pertanyaan-pertanyaan untuk kita renungkan dalam minggu ini. Dan mari sama-sama kita renungkan firman Tuhan, dan bukan hanya renungkan tetapi kita juga melakukannya. Tuhan memberkati.